ketemu lagi dengan kita si keluarga pembantu. Jadi hari ini saya mau bercerita. Mama dengar nggak ceritanya? Dengar. Oke. Jadi ceritanya seperti ini. Memang kondisi sekarang di Amerika sangat tidak stabil ya gara-gara corona. Banyak orang yang di PHK atau banyak orang yang diberhentikan bekerja, walaupun itu bersifatnya secara long term atau short term. Jadi permanen ataupun yang tidak permanen ya. Jadi data yang terakhir saya baca itu sekitar 45 juta orang diputuskan bekerja gara-gara wabah corona ini. Jadi ya memang prihatin sekali teman-teman. Bayangkan aja banyak orang-orang yang punya keluarga atau enggak yang pendatang di sini ya. Jadi dia datang dikirim dari mana gitu ya, menggunakan working permit atau visa kerja. Mereka harus balik karena memang saya kan pernah bilang di Houston itu memang terkenal akan oil and gas-nya. Nah teman-teman bayangkan aja sekarang oil and gas harganya jauh turun banget kan. Jadi memang betul berimbas kan, khususnya di wilayah saya ya. Jadi saya adalah salah satu orang yang terkena dampaknya. Jadi saya sudah tidak bekerja lagi alias pengangguran. Hah? Mama nggak tahu? Enggak. Jadi gimana menurut Mama kalau saya nggak kerja? Ya cari kerjaan lagi lah. Hah? Nggak diapain. Terus nanti kalau gimana kalau semuanya sekarang saya nggak kerja, nggak bisa ngirim Mama pulang ke Indonesia karena nggak ada duit? Ya nggak mungkin. Loh kok nggak mungkin gimana? Kan kemarin tiketnya PP. Iya, tapi sudah tiketnya sudah hangus. Enggak. Loh dibilangin nggak percaya. Jadi gimana? Ya bisa kalau ada pesawat nanti bisa. Tiketnya nggak hangus karena belum dibayar tuh masih ada. Loh sana. enggak, karena hangus nggak dipakai. Udah berapa bulan? Ya tapi kan uangnya itu kan masih ada di sana. Ya sekarang kan harga tiketnya naik semua gara-gara pesawatnya sedikit. Ya maksud aku, Mama anulah dipertimbangkan lagi lah. Mungkin gimana cara baiknya? Nunggu aku sampai kerja dulu. Dipikir-pikir. Jangan sedih lah. Jadi seperti itulah teman-teman. Nggak tahu ya, teman-teman tanya gimana perasaan saya ya. Ya perasaannya saya pun waktu ditelepon ya sama bos saya, gimana ya? Jadi dibilang Erna sorry, kita nggak bisa lagi maintain kamu bekerja 8. Memang kondisi saya di sini kita tuh sistemnya ya. Saya pernah bilang ada salary atau ada hourly rate dan saya adalah hourly rate employee ya. Jadi saya dibayarnya itu per jam kerjanya. Jadi dibilang bos aku nggak bisa digaranti lagi 8 jam per hari. Nah jadi ya memang, jadi saat ini memang saya tidak dibayar kondisinya. Dan saya pun masih mencoba untuk mencari pekerjaan ya. Mungkin ada pekerjaan, walaupun mungkin saat ini susah teman-teman ya. Apalagi perkantoran di sini pun yang saya bilang kebanyakan oil and gas. Jadi pun ada hiring pun, kalau ada mungkin ya tidak sebanyak yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi nggak tahu gimana solusi apa, saya planningnya belum tahu ya karena ini kan masih shock, masih dengar kabarnya. Jadi memang ada hikmahnya juga. Mungkin hikmahnya memang saya harus berusaha mencari sesuatu yang baru mungkin, atau jadi tidak menyerah aja dengan keadaan. Saya sih tidak merasa menyalahkan perusahaan ya, karena saya sudah bersyukur banget. Karena selama kita memang corona itu saya tetap dibayar normal. Bayangkan saya bekerja dari bulan 3 sampai bulan 6 ya. Sekarang bulan 6 ya. Akhir bulan 6 saya cuma bekerja di rumah. Dan saya tetap dapat gaji buta ya kasarannya. Jadi saya masih bisa sangat bersyukur lagi perusahaan betul-betul saya kelebihan itu ya. Karena kalau teman-teman tahu ya pas corona itu betul-betul banyak sekali pengurangan. Ya jadi ada positifnya juga. Ya jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kondisinya sekarang saya memang tidak komplit terminate ya teman-teman. Jadi saya tetap di hire, tetapi akan dikembalikan kerja kalau posisinya itu memang ada pekerjaan untuk saya. Karena memang pada saat ini tidak ada project sama sekali gara-gara ya orang nggak bisa traveling kan. Seperti itulah kondisinya. Berusaha ini ya mencari pekerjaan juga ya. Gimana baiknya, jadi tidak tahu lah gimana nantinya. Masih saya rembukkan sama suami
what is the best for our family. Jadi itulah yang kita masih pikir-pikir ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin marilah kita sama-sama ya, mungkin kita lebih semangat walaupun keadaan apapun itu ya, bersemangatlah karena itu membuat motivasi hidup kita lebih berarti kalau menurut saya. Jadi mungkin berdoa semoga wabah ini cepat berlalu ya, karena betul-betul imbasnya itu betul-betul menyeramkan kalau menurut saya. Jadi ini teman-teman sudah dibuka pun yang terkena positif COVID itu, corona itu melanjak pesat sekali ya. Jadi ada lagi kemungkinan kita mau adakan lockdown kedua. Jadi yang kemarin kan sudah baru dibuka, tapi saya dengar kemarin dari teman saya katanya shopping mall di downtown, yang shopping mall mewah itu yang besar ya, itu udah ditutup. Maksudnya mereka ya gara-gara corona ini mereka closing ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi memang kita harus berdoa ya, gimana lah supaya ini virus berlalu, supaya bisnis bisa berkembang lagi. Jadi memang betul-betul yang suffer itu adalah kita juga. Makanya intinya teman-teman ya, stay home kalau bisa, stay safe, cuci tangan, pakai masker ya. Kalau tidak perlu jangan keluar ya. Memang kami itu seperlunya aja keluar rumah ya Mak ya. Kalau mau belanja aja baru keluar kan kemarin ya. Yang sisa-sisanya kita nggak keluar ya, nggak shopping ke shopping mall kan. Ya. Oke teman-teman, segitu dulu vlog hari ini. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Dah.